Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa menyimak video ini. Mudah-mudahan siapapun yang menyimak video ini diberikan keberkahan dalam ilmunya. Amin. Pada video ini, kita akan mempelajari bab tentang fluida statis untuk fisika kelas 11 semester 1. Oke. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Mari kita lihat contoh di dalam layar, di depan layar. Ananda semua bisa melihat botol minum yang berisi air. Airnya dituangkan ke dalam gelas kosong ya. Botol minum ini, air yang ada di dalam botol minum itu awalnya membentuk botol minum ya. Bentuknya menyerupai botol minum. Ketika dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya pun berubah menyesuaikan bentuk gelas. Nah, jadi fluida itu selain dapat mengalir, ia juga dapat berubah bentuk sesuai wadah yang ditempatinya. Nah, fluida ini bisa berbentuk atau berupa zat cair ataupun gas. Jadi bukan hanya zat cair seperti yang dicontohkan di depan layar, seperti air, gas juga merupakan fluida. Gas banyak sekali contohnya, seperti yang ada di sekitar kita meskipun tidak terlihat, banyak sekali gas. Apa buktinya? Buktinya kita masih bisa bernafas. Manusia bernafas membutuhkan oksigen. Meskipun tidak terlihat, kita masih bisa bernafas dimanapun kita berada. Artinya, di sekitar kita banyak sekali fluida berupa gas. Untuk kajian tentang fluida, tentang zat cair dan gas, ada dua jenis, yaitu fluida statis dan dinamis. Pada video ini, kita akan mempelajari fluida statis. Untuk fluida dinamis nanti di video berikutnya. Nah, apa itu fluida statis? Seperti namanya, fluida tadi adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Sedangkan statis artinya diam. Maka, secara singkat, fluida statis berarti fluida dalam keadaan statis atau diam. Nah, untuk tujuan pembelajaran melalui video ini, yang pertama adalah mendefinisikan massa jenis dari sebuah benda, khususnya fluida. Jadi, besaran pertama yang akan kita pelajari lewat video ini adalah massa jenis. Ingat ya, massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, menentukan besarnya tekanan hidrostatis pada sebuah benda. Dari kalimat ini bisa kita lihat besaran fisika yang kedua yang akan kita pelajari adalah tekanan hidrostatis. Diingat juga, massa jenis tekanan hidrostatis minimal diingat istilahnya. Yang ketiga, menentukan besarnya tekanan total dari sebuah fluida tentunya ya. Besaran selanjutnya adalah tekanan total. Antara poin 2 dan nomor 3 saling berkaitan. Tekanan total berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Begitupun tekanan hidrostatis dan tekanan total berkaitan dengan massa jenis. Ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai melalui video ini. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa? Tentang massa jenis. Massa jenis. Di awal pembahasan massa jenis, Bapak akan coba mengajak kalian untuk membayangkan ada sepotong kayu dan ada sepotong logam. Kayu dan logam yang Bapak miliki itu volumenya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, intinya volumenya sama. Nah, pada volume yang sama dari kayu dan logam,
Benda berbahan logam biasanya berbobot lebih besar dibandingkan kayu ya. Meskipun bentuknya sama, ukurannya sama, tetapi biasanya logam itu memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan kayu. Atau bahasa kita lebih berat gitu ya. Logam lebih berat. Mengapa ya? Ketika kayu dan logam ukurannya sama, volumenya sama, tetapi logam lebih besar bobotnya dibanding kayu. Kira-kira menurut pendapat kalian kenapa? Baik, jadi logam itu lebih padat dibandingkan kayu. Ya, logam lebih padat dibandingkan kayu sehingga bobot logam itu biasanya lebih besar dibandingkan kayu ketika ukurannya sama. Kalau ukurannya beda udah jelas ya, biasanya yang ukurannya lebih besar bobotnya juga lebih besar, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, ukuran kepadatan dari sebuah benda atau dari sebuah bahan diistilahkan dengan massa jenis. Massa jenis itu perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Ya, sekali lagi, massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Massa benda itu tadi yang Bapak bilang bobot benda. Satuannya biasanya kilogram atau gram. Sedangkan volume benda itu berkaitan dengan ukuran dari benda tersebut. Kita tahu bahwa volume itu rumusnya adalah biasanya kalau balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Atau jika geometrinya lain, kalian juga sudah belajar di matematika ya. Jadi massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Semakin besar massa jenis artinya semakin padat benda tersebut. Semakin kecil massa jenis maka semakin tidak padat benda tersebut. Apa contohnya semakin kecil semakin tidak padat? Contohnya adalah jika kita mewadahi atau Sunda nama ngarungan kapuk dina karung gitu ya. Kapuk ketika dimasukkan dalam karung memang bentuknya besar, ya, volumenya besar, tetapi massa jenisnya kecil. Kenapa? Karena ketika ditimbang massanya kecil. Oke, nah itu adalah tentang massa jenis. Lanjut, massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume. Di tabel berikut, oh ya, sebelum ke sana, satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kilogram dan gram itu mewakili satuan dari massa ya. Kalau ada satuan lain nggak apa-apa, boleh. Sementara meter kubik dan sentimeter kubik mewakili satuan volume. Sebetulnya masih banyak satuan lain untuk massa dan volume, tetapi biasanya satuan massa jenis dinyatakan dalam kilogram meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Di tabel berikut ada beberapa zat, ada zat padat, zat cair, dan gas beserta massa jenisnya dalam satuan gram sentimeter kubik dan kilogram meter kubik. Dalam bahasan kita kali ini, karena kita sedang membahas fluida, di dalamnya ada zat cair dan gas, maka coba perhatikan beberapa contoh massa jenis dari zat cair dan gas yang ada di tabel. Pertama ada air. Air massa jenisnya kalau dalam gram per sentimeter kubik itu 1, kalau dalam kilogram per meter kubik itu 1000 zat cair ya. Kemudian ada alkohol. Alkohol massa jenisnya 0,8 gram per sentimeter kubik. Kalau dalam kilogram per meter kubik itu 800. Ada lagi hidrogen, kemudian apa lagi nih? Raksa, udara ya, ini udara yang kita hirup. Udaranya mungkin tidak secara spesifik terdiri dari apa? Nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan seterusnya, tidak seperti itu, tetapi udara secara umum saja mungkin. Nah, bisa jadi ini besarnya berbeda di daerah kita. Untuk udara, massa jenisnya 0,013
gram per centimeter kubik atau 1,29 kilogram per meter kubik. Nanti ini bisa dibaca satu persatu. Jika ada pembahasan berikutnya tentang massa jenis dari zat cair tertentu, maka bisa diulang ke slide yang ini ya. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tekanan hidrostatis. Jadi kita sudah membahas tentang massa jenis. Sekarang kita akan bahas mengenai tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Untuk membahasnya, Bapak sajikan ilustrasi seperti di layar. Sedang apa orang itu? Betul. Orang ini adalah ilustrasi dari seseorang yang sedang berenang. Katakanlah di kolam renang ya. Nggak nyampe-nyampe. Ini ilustrasi. Orangnya sedang berenang di kolam renang. Apakah kalian pernah berenang di permukaan kolam renang? Tentu saja pernah ya. Kecuali yang masih belajar. Nggak bisa gaya dada, gaya kupu-kupu, bisanya gaya batu gitu ya. Mungkin berenang di permukaan kolam renang masih belum pernah. Oke. Kalau pernah, adakah perbedaan jika kita berenang di dasar kolam? Jadi, kalau misalkan kita berenang di permukaan sama di dasar, beda atau tidak ya? Kalau pengalaman Bapak pribadi, berbeda rasanya pada tubuh kita ketika kita berenang di permukaan dan di dasar. Kalau di dasar, ada sesuatu atau ada perasaan menekan gitu ya. Di telinga itu biasanya berdengung, kemudian di hidung bahasa Sunda nama nyerang gitu ya ketika kita berenang di dasar kolam. Kenapa ya seperti itu? Oke, kita coba ilustrasikan nih. Ada orang yang berenang di permukaan, ini ada anak yang berenang di bawah. Ketika anaknya berenang di bawah, artinya di dekat dasar kolam, anak tersebut menerima sejumlah bobot air yang ada di atasnya. Gitu kan? Nah, jadi air yang di sebelah sini nih, yang ada di atas tubuh, itu sebetulnya kalau ini adalah benda ini, ya benda cair. Benda ini menekan tubuh si perenang. Ya, sehingga tadi ketika kita berenang mendekati dasar ada seperti sesuatu yang menekan gitu ya. Dari mana tekanan tersebut? Tekanan tersebut muncul dari bobot air yang ada di atas perenang atau di atas kita. Air yang ada di bagian atas memberikan tekanan pada perenang ya. Semakin dasar, semakin banyak air yang berada di atas perenang. Betul ya? Jadi semakin bawah kan logikanya semakin banyak air yang di atas kan, maka tekanannya biasanya semakin besar. Baik. Nah, jadi yang ini tekanan yang muncul akibat fluida yang diam ini, tadi kan kolam renangnya diam ya, tidak mengalir. Nah, ketika tekanan ini muncul atau dirasakan oleh sesuatu benda yang ada di bawahnya, di bawah air maksudnya, dalam contoh ini adalah perenang, maka tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Seperti namanya, hidro adalah fluida tadi ya, contohnya air, statis diam. Artinya fluida yang diam menekan benda yang ada di bawah fluida tersebut. Tekanan itu dinamakan tekanan hidrostatis. Nah, untuk menentukan tekanan hidrostatis digunakan persamaan berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali H. P untuk menunjukkan tekanan hidrostatis, Rho ditunjukkan untuk massa jenis fluida yang tadi di layar begitu ya. Di sebelum ini satuannya adalah kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Selanjutnya G adalah percepatan gravitasi, nilainya 9,8 atau 10 meter per detik kuadrat. Berikutnya H adalah ketinggian benda. Maksud dari ketinggian benda adalah ketinggian dari permukaan fluida. Permukaannya ini ketinggiannya berarti dari permukaan ke benda. Nanti dihitung atau diukur berapa kedalamannya atau ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oh ya, untuk tekanan hidrostatis satuannya adalah Pascal. Pascal. P A S C A L. Pascal. Atau kalau disimbolkan hanya dua huruf di depan saja, PA. Ya. Lanjut.
contoh soal nih. Misal ada seekor ikan yang berada di dalam sebuah kolam ikan ya. Nah, ikan ini berada di ketinggian 50 cm dari permukaan kolam. Nah, ini redaksi soalnya. Seekor ikan berada di dalam sebuah akuarium yang berisi air. Ikan berada 50 cm di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, tentukan besarnya tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Jadi, tekanan hidrostatis itu disimbolkan dengan P besar sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho-nya kebetulan di sini adalah air. Ikan berenang di dalam air sehingga Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Kita masukkan, substitusi ke persamaan. G-nya atau percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per detik kuadrat. Sedangkan H-nya, H itu adalah tadi jarak dari permukaan ke benda atau ke ikan dalam contoh ini. H-nya 50 cm, kalau dikonversi ke meter, ingat ya ini cm, ini meter, sehingga H-nya harus dikonversi 0,5. Kita kalikan 0,5 dikali 10, 5, 5 dikali 1000, 5000. Sehingga tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 5000 Pascal. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Tekanan total. Tadi tekanan hidrostatis, sekarang kita bahas yang namanya tekanan total. Kalau tekanan dilihat dari judulnya, total berarti gabungan antara beberapa tekanan. Pasti salah satunya tadi adalah tekanan hidrostatis. Nah, misal tadi kita punya seekor ikan yang berada di akuarium. Ikan ini mendapatkan tekanan hidrostatis yang berasal dari fluida di sekitarnya, khususnya fluida yang ada di atas ikan tersebut. Semakin dalam ikan ini berenang, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Ingat, tekanan hidrostatis muncul dari air yang ada di sekitar ikan. Tetapi ingat juga bahwa tadi di awal video fluida itu ada zat cair dan gas. Selain ada fluida yang ada di dalam akuarium berupa air, ada juga fluida di sekitar kita berupa gas. Nah, di sini nih, di atas permukaan air, ini ada fluida juga berupa gas, udara gitu ya. Nah, gas atau udara ini menekan ke arah air juga. Artinya, fluida yang ada di atas berupa gas itu memberikan tekanan pada air atau disimbolkan dengan PO. Apa itu PO? PO adalah tekanan mutlak yang diberikan oleh udara di sekitar kita. Ya. Nah, ini kalimatnya nih, selain mendapat tekanan hidrostatis akibat massa air, pada saat yang sama, ikan juga mendapat tekanan dari udara di sekitarnya atau udara luar yang disimbolkan dengan PO atau disebut juga dengan tekanan mutlak. Tekanan dari udara luar disebut sebagai tekanan mutlak. Besarnya tekanan mutlak adalah 10 pangkat 5 Pascal atau dalam satuan lain adalah 1 atm. Apa itu ATM? ATM itu atmosfer. Jadi kalau kalian ingat pelajaran di SMP dulu, atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitar permukaan bumi. Ya, jadi pada saat yang sama, selain dapat tekanan hidrostatis dari air di sekitar ikan, ikan juga mendapat tekanan dari udara luar yang disebut dengan tekanan mutlak. Sehingga jika kita hitung tekanan total yang diterima oleh ikan, tekanan dari fluida, tekanan totalnya adalah PO, tekanan mutlak ditambah P, tekanan hidrostatis. Ya, tekanan total sama dengan PO yang besarnya 10 pangkat 5 Pascal ditambah Rho dikali G dikali H. Ya, tekanan total. Kita coba pelajari contoh soal yang tadi. Seekor ikan berada di dalam sebuah akuarium. Nah, yang tadi ya soalnya. Ikan masih sama, berada di 50 cm di bawah permukaan air. Jika massa jenis air
adalah 1000 kg per meter kubik, tentukan besarnya tekanan total yang dialami oleh ikan. Di contoh soal sebelum ini, yang dihitung adalah tekanan hidrostatis saja. Tetapi di soal ini kita coba hitung juga tekanan totalnya. Ini tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H, tadi hasilnya 5000 Pascal. Kemudian kita coba hitung tekanan total. Tekanan total itu tekanan mutlak ditambah tekanan hidrostatis. Tekanan mutlaknya 10 pangkat 5, tadi 10 pangkat 5 Pascal, tambah 5000 Pascal. 10 pangkat 5 itu 100.000 ya, ditambah 5000. Hasilnya 105.000 Pascal. Tekanan total yang dialami oleh ikan. Tekanan totalnya muncul dari udara di sekitar akuarium, disebut dengan tekanan mutlak, dan muncul juga dari tekanan hidrostatis melalui air yang ada di dalam akuarium. Oke, jadi tadi kita sudah pelajari 3 jenis materi. Yang pertama mengenai massa jenis, yang kedua adalah tekanan hidrostatis, yang ketiga adalah tekanan total. Ini adalah video bagian pertama yang membahas mengenai fluida statis. 3 materi ini adalah materi awal yang akan menjadi acuan kita untuk melanjutkan materi ke materi selanjutnya gitu ya. Masih banyak bahasan di fluida statis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk memberikan bekal bagi Anda semua untuk mempelajari fluida statis di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.